Dua klub bubar usai gaji tak dibayar. Sepak bola Malaysia terus dihantui krisis keuangan. Tetapi juga saya terpaksa cakap selamat tinggal, bubar terus. Pasal ada masalah. So, benda ni adalah berita sedih. Pasukan yang bersejarah pun tak ada juga tahun depan. You see? Salah siapa? This is all kerana mismanagement of funds. Apabila ada 10 juta belanja 15, this is what happen. So jadi saya sedih mereka tak ada lagi, dan saya harap mereka akan cari jalan untuk selesaikan masalah tersebut, ataupun ada hutang ke apa ke. But this is all Malaysia punya biggest problem, tak ada minat knowledge dalam bola sepak. That is Malaysia punya biggest problem. Your last? No chance. I will give always my best in my team. I did well, so I have confidence that I will still come. InsyaAllah. Ya, tapi itu waktu ni saya tak memandang perkara itu. Saya nak pastikan. Jadi kita banyak fokus kepada beberapa perkara asas ni. Baru-baru ni saya ada bertemu dengan Datuk Bandar, Datuk Seri Kamaruzaman Saleh, dan kita ada bincangkan tentang kita perlu selaraskan perkara-perkara ini. Jadi in my mind, we're not thinking about KLFA per se. Saya sekarang ni bertugas sebagai penaung, dan sebagai penaung saya kena pastikan perkara-perkara ni diuruskan dengan quite hands on. Tapi dikatakan Sipolan bin Sipolan ni tak jadi presiden, tak ada lagi duit. Mei pasal start Mei kan. April, Mei, Jun dah 3 bulan dah tak dapat gaji. Ni dah nak masuk Julai punya gaji, 3 bulan dah tak dapat gaji. Duit bukan duit tak ada, tak nak release. I don't know lah. Dan bila diberitahu selagi mana Sipolan bin Sipolan ni tak jadi presiden, takkan ada lagi duit. Tapi dia orang ni macam tak ada hati perut. Kalau orang lain tak dapat gaji, beriuh. Tapi kalau players tak dapat gaji, macam perkara biasa. Cakap sikit pasal gaji ni, sebab kita nak merungkap keraguan orang ni yang tengok pemain-pemain ni. Ada pemain-pemain yang bergambar macam ni, ada yang bergambar macam ni, ada yang macam, oh dia buat appease ke tu kan. Oi, tak tuan-tuan dan puan-puan, tu nak beritahu bahawa sebenarnya itulah simbol-simbol berapa bulan gaji diorang tak dibayar. Kita tidak boleh lari daripada tanggungjawab itu. Sebagai orang yang duduk selepas ini, dan kita melihat daripada kos itu, menjawab tadi, kos itu anda yang besar. Saya tidak mau sebut. Dan kita perlu tanggungjawab itu, dan harus diingat juga kita ditinggalkan hutang. Kita mewarisi hutang-hutang yang lama. So tanggungjawab kita sekarang ialah kita fokus kepada melaksanakan tanggungjawab yang ada, membayar gaji dan komitmen itu. Kuala Lumpur, 21 Mei 2025. Sepak bola Malaysia kembali diguncang kabar mengejutkan. Dua klub profesional Liga Malaysia resmi dibubarkan menyusul krisis keuangan berkepanjangan yang menyebabkan gaji pemain dan staf tidak dibayar selama berbulan-bulan. Kabar ini tidak hanya menambah daftar panjang kisah kelam sepak bola nasional, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar soal tata kelola dan masa depan kompetisi domestik. Dua klub runtuh dalam senyap. Sumber dari internal Liga Super mengonfirmasi bahwa klub bola sepak Kota Darul Ehsan, KDFJ, dan Lang Merah United FC tidak lagi melanjutkan aktivitas operasional sejak awal bulan Mei. Pemain sudah dilepas, staf teknikal dibubarkan, dan aset klub dikembalikan kepada pemilik. Tidak ada pengumuman resmi dari pihak manajemen, namun fakta di lapangan sudah berbicara. Sudah 4 bulan kami tidak digaji. Dari Januari sampai April, hanya janji-janji kosong. Akhirnya mereka bilang tidak mampu teruskan, ujar seorang pemain KDFC yang enggan disebutkan namanya. Sementara itu, beberapa pemain Lang Merah United mengunggah foto-foto perpisahan dan pesan emosional di media sosial. Dalam salah satu unggahan, seorang mantan pemain menulis, "Kami berjuang untuk lencana di dada, tapi siapa yang peduli dengan perjuangan kami tanpa gaji selama 5 bulan?" FAM kembali dikritik. Pihak FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, menyatakan bahwa mereka telah mengingatkan semua klub untuk memenuhi syarat keuangan sejak awal musim, termasuk penyerahan dokumen kestabilan finansial. Namun, peringatan itu tampaknya tidak cukup untuk mencegah kolapsnya dua klub tersebut. FAM selalu menegaskan bahawa klub perlu menunjukkan bukti kemampuan keuangan.
Tetapi jika masih berlaku pembubaran seperti ini, ia menandakan sistem pemantauan kita longgar atau tidak efektif, ujar bekas pemain kebangsaan yang kini aktif sebagai pemula sukan. Beberapa pengamat menuding bahwa FAM terlalu fokus pada aspek teknikal dan prestasi timnas, tapi mengabaikan realita pahit yang dihadapi oleh klub-klub lokal. Naturalisasi juga jadi korban. Menambah ironi, beberapa pemain asing yang telah dinaturalisasi juga terdampak langsung oleh pembubaran ini. Seorang pemain naturalisasi yang sempat membela Langmerah United mengaku harus menjual aset pribadinya untuk bertahan hidup akibat gaji yang tidak dibayar selama hampir setengah tahun. Saya datang untuk memberi yang terbaik kepada tim dan negara. Tapi sekarang saya harus pulang tanpa uang sepeser pun. Malaysia harus melihat ini sebagai kegagalan kolektif, ujarnya. FAM sudah terlambat. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia, FAM, menyatakan keprihatinannya atas kejadian ini. Namun kritikan juga mengarah kepada mereka karena dianggap lambat bertindak. Banyak pemain yang mengaku tidak mendapat pendampingan hukum atau advokasi yang efektif dari FAM, meskipun telah melaporkan kasus mereka. Ketua FAM dalam satu kenyataan media berkata, "Kami telah membuka saluran aduan, tetapi banyak pemain memilih diam karena takut disenara hitam. Ini masalah budaya juga. Kami akan coba bantu mereka mendapatkan hak mereka." Namun, bantuan hukum pun dinilai hanya solusi jangka panjang, sedangkan sebagian pemain kini menghadapi kesulitan ekonomi mendesak, seperti hutang rumah, keluarga yang bergantung, dan kehilangan izin kerja. Apa solusi jangka pendek dan panjangnya? Pengamat ekonomi olahraga menyarankan agar FAM dan MFL segera membentuk dana kecemasan gaji pemain, serupa seperti yang diterapkan di beberapa negara Eropa. Dana ini akan membantu pemain dan staf yang menjadi korban tunggakan akibat kelalaian manajemen klub. Selain itu, perlu dilakukan audit menyeluruh dan regulasi yang ketat terkait pengeluaran klub, sistem gaji berbasis escrow, rekening bersama, serta larangan klub mengikuti liga jika belum melunasi kewajiban musim sebelumnya. Suara supporter, ini aib nasional. Supporter KDFC dan Langmerah United menggelar protes kecil-kecilan di depan stadion lama mereka. Membentangkan spanduk bertuliskan, "Kami setia, mereka lari." Para pendukung menyuarakan kecewaan terhadap manajemen klub dan juga FAM. Bukan hanya pemain yang terluka, kami juga. Kami beli tiket, beli jersey, dukung dari awal musim. Tapi klub kami dibubarkan begitu saja, ujar seorang supporter senior yang sudah mendukung klub selama lebih dari 10 tahun. Dalam salah satu unggahan, seorang mantan pemain menulis, "Kami berjuang untuk lencana di dada, tapi siapa yang peduli dengan perjuangan kami tanpa gaji selama 5 bulan. FAM kembali dikritik. Pihak FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, menyatakan bahwa mereka telah mengingatkan semua klub untuk memenuhi syarat keuangan sejak awal musim, termasuk penyerahan dokumen kestabilan finansial. Namun, peringatan itu tampaknya tidak cukup untuk mencegah kolapsnya dua klub tersebut. FAM selalu menegaskan bahwa klub perlu menunjukkan bukti kemampuan keuangan. Tetapi jika masih berlaku pembubaran seperti ini, ia menandakan sistem pemantauan kita longgar atau tidak efektif, ujar bekas pemain kebangsaan yang kini aktif sebagai pemula sukan. Beberapa pengamat menuding bahwa FAM terlalu fokus pada aspek teknikal dan prestasi timnas, tapi mengabaikan realita pahit yang dihadapi oleh klub-klub lokal. Naturalisasi juga jadi korban. Menambah ironi, beberapa pemain asing yang telah dinaturalisasi juga terdampak langsung oleh pembubaran ini. Seorang pemain naturalisasi yang sempat membela Langmerah United mengaku harus menjual aset pribadinya untuk bertahan hidup akibat gaji yang tidak dibayar selama hampir setengah tahun. "Saya datang untuk memberi yang terbaik kepada tim dan negara. Tapi sekarang saya harus pulang tanpa uang sepeser pun. Malaysia harus melihat ini sebagai kegagalan kolektif," ujarnya. FAM sudah terlambat. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia, FAM, menyatakan keprihatinannya atas kejadian ini. Namun kritikan juga mengarah kepada mereka karena dianggap lambat bertindak. Banyak pemain yang mengaku tidak mendapat pendampingan hukum atau advokasi yang efektif dari FAM, meskipun telah melaporkan kasus mereka. Ketua FAM dalam satu kenyataan media berkata, "Kami telah membuka saluran aduan, tetapi banyak pemain memilih diam karena takut disenara hitam. Ini masalah budaya juga. Kami akan coba bantu mereka mendapatkan hak mereka." Namun, bantuan hukum pun dinilai hanya solusi jangka panjang, sedangkan sebagian pemain kini menghadapi kesulitan ekonomi mendesak, seperti hutang rumah, keluarga yang bergantung, dan kehilangan izin kerja. Apa solusi jangka pendek dan panjangnya? Pengamat ekonomi olahraga menyarankan agar FAM dan MFL segera membentuk dana kecemasan gaji pemain, serupa seperti yang diterapkan di beberapa negara Eropa. Dana ini akan membantu pemain dan staf yang menjadi korban tunggakan akibat kelalaian manajemen klub. Selain itu, perlu dilakukan audit menyeluruh dan regulasi yang ketat terkait pengeluaran klub,
sistem gaji berbasis escrow, rekening bersama, serta larangan klub mengikuti liga jika belum melunasi kewajiban musim sebelumnya. Suara supporter, ini aib nasional. Supporter KDFC dan Lang Merah United menggelar protes kecil-kecilan di depan stadion lama mereka. Membentangkan spanduk bertuliskan, "Kami setia," mereka lari. Para pendukung menyuarakan kecewaan terhadap manajemen klub dan juga FAM. Bukan hanya pemain yang terluka, kami juga. Kami beli tiket, beli jersey, dukung dari awal musim. Tapi klub kami dibubarkan begitu saja, ujar seorang supporter senior yang sudah mendukung klub selama lebih dari 10 tahun.